Saya ingin memberikan 3 triks bagaimana cara cepat untuk mendapatkan profesor di Jepang yang mau menerima kita, yang mau mencarikan beasiswa mungkin, atau mau membantu kita untuk bisa kuliah di Jepang. Ada 3 trik guys. Yang pertama adalah niat yang kuat untuk kuliah di Jepang, ya. Niat yang kuat untuk bisa mencari beasiswa ke Jepang. Tanpa niat yang kuat, Anda tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Karena mencari profesor itu gampang-gampang susah. Kadang ketika kita mencari profesor, satu profesor tidak dibalas, kita niatnya sudah hilang. Kadang kita mengontak profesor dan tidak dibalas lama, ya, kita sudah hilang. Jadi yang pertama adalah hilangkan perasaan yang membebani kita, ya, seperti kata-kata tidak. Negative thinking harus kita hilangkan, ya. Saya tidak bisa bahasa Inggris, saya tidak bisa bahasa Jepang, saya tidak bisa mencukupi syarat-syarat beasiswa. Masa sih saya bisa kuliah di Jepang? Jadi ini harus dihilangkan dari pikiran kita kalau kita ingin kuliah di Jepang. Niat yang kuat, niat yang tidak mudah patah, ya. Sekali lagi, kalau Anda sekali sudah tidak dibalas, 2 kali tidak dibalas, kemudian Anda putus asa, maka tidak akan sampai Anda kuliah di Jepang. Yang kedua guys, yang kedua adalah Anda harus membuat riset, ya, dan mampu menggambarkan background Anda, ya. Jadi Anda tulis background itu dalam sebuah CV, ya, latar belakang Anda apa, S1 Anda apa, kuliah Anda apa, riset S1 apa, itu harus diterangkan secara detail. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 lembar, 2 lembar, karena orang Jepang biasanya, profesor Jepang itu males untuk membaca. Jadi kita ingin to the point aja. Kalau Anda seorang biotech, Anda seorang ahli kimia, terangkan ahli kimia Anda itu seperti apa, ya. Mungkin Anda pernah menulis tulisan-tulisan jurnal, disampaikan di CV tersebut, maupun track record dari penelitian Anda, ya. Jadi tidak perlu Anda tulis pernah pengalaman organisasi tingkat mahasiswa tingkat RT yang berbelit-belit, dan ini biasanya membuat profesor malas untuk membaca. Jadi yang tadi persiapan background. Yang kedua, persiapkan riset Anda. Kalau bisa risetnya linear, dan juga Anda harus sejalan dengan riset yang sensei maupun profesor ajarkan. Jadi siapkan riset, ya, siapkan riset sesuai dengan profesor tersebut. Anda bisa lihat di Google, di search biodata profesor tersebut, apa background dia, ya, apa penelitian-penelitian dia, dan mahasiswa-mahasiswanya dia itu pernah melakukan apa. Jadi kalau memang riset kita tidak sesuai dengan profesor tersebut, ya jangan coba-coba untuk mengirimkan proposal riset ke profesor tersebut. Jadi cari profesor yang mempunyai riset, ya, sama dengan riset kita. Dan jangan takut, jangan khawatir. Sekali lagi, Anda harus mengalahkan pikiran-pikiran buruk. Kalau riset Anda itu tidak bagus, atau mungkin riset saya tidak riset saya tidak berguna, itu harus Anda hilangkan. Yakin saja bahwa semua riset yang Anda kerjakan itu bermanfaat, ya, bermanfaat untuk kedepannya. Trik yang terakhir guys, ya, mau tidak mau Anda harus mencari profesor, ya. Mencari profesor ada beberapa cara. Cara yang biasa, cara manual, ya, yang saya lakukan dulu adalah tiap hari saya search di Google universitas, kemudian saya masukkan clue kuliah saya ketika S1, ya, di Google tersebut. Nanti saya search ada profesor university apa, kemudian dia akan muncul profesornya. Baru di situ saya pelajari satu persatu, ya. Saya buka universitas-universitas yang ada di Jepang, fakultinya yang sama dengan saya klik, kemudian di situ ada list profesor, saya catat emailnya, ya. Kemudian dari situ saya
coba melakukan kontak email. Jadi memang ini cara yang manual dan agak susah ya. Dari lebih 15 email yang saya berikan atau saya sampaikan kepada profesor tersebut, hanya sekitar 3 yang dibalas, dan 2 menyatakan tidak berminat dengan riset saya. Yang 1 menyatakan sangat berminat tetapi perlu pendalaman lebih lanjut. Jadi bisa saja email yang kita lakukan atau email yang kita sampaikan kepada profesor tersebut bisa tidak dibalas ya. Kemungkinannya bisa masuk spam, kemungkinan profesor tersebut tidak interest, atau kemungkinannya profesor tersebut masih sibuk dengan kegiatan aktivitas belajar mengajar yang ada di sana. Tapi jangan berkecil hati, sekali lagi ini proses untuk mencoba, proses untuk belajar ya. Jadi dengan membuat email-email yang sopan, tentunya email yang singkat, padat, Anda menawarkan diri Anda ya. Jangan segan-segan untuk menjual kemampuan diri Anda terhadap profesor tersebut. Siapa tahu banyak teman juga yang hanya dengan email, hanya dengan mengirimkan pesan-pesan tersebut, profesor tersebut mau menerima mereka dan mereka bisa kuliah di sana. Tapi ada pengalaman menarik ketika saya ingin melanjutkan S2 dengan bagaimana cara yang pertama tadi, saya cara manual, saya kirimkan email berkali-kali ke profesor di Jepang dan banyak yang tidak dibalas, hanya 3 yang dibalas, 2 menyatakan tidak interest dan 1 menyatakan interest tapi perlu pendalaman. Setelah saya dalami, akhirnya profesor tersebut tidak mau menerima saya karena tidak ada budget beasiswa yang ada di universitas tersebut. Terus saya bimbang, saya agak ragu, ini susah sekali mencari profesor di Jepang. Saya kebetulan mempunyai kenalan kakak kelas senior yang sekarang menjadi rektor IPB dan dekan Fakultas Perikanan di IPB. Beliau mengabarkan kalau ada profesor Jepang yang mau melakukan seminar di IPB. Jadi memang lebih mudah kalau kita bisa bertatap muka dengan profesor tersebut. Kalau teman-teman punya kakak kelas, punya senior yang sudah pernah kuliah di Jepang, ini sangat mudah. Orang Jepang, profesor Jepang mempunyai trust, kepercayaan yang tinggi terhadap anak didiknya, terhadap kolega-koleganya. Jadi nepotismenya ini masih cukup tinggi. Kalau kita lewat kakak kelas atau lewat kolega-kolega kita, itu akan lebih mudah ya. Waktu itu saya temui di sebuah seminar di IPB dan saya ajak makan profesor tersebut. Saya sampaikan kalau saya ingin kuliah di Jepang tapi tidak mempunyai biaya, tidak mempunyai uang untuk kuliah di sana, mungkin profesor bisa membantu mencarikan beasiswa. Sebenarnya tidak linear dengan kuliah saya, karena kuliah saya di teknologi hasil perikanan, sedang profesor tersebut adalah profesor antropologi maritim. Tetapi dengan lobby-lobby, akhirnya profesor tersebut pulang dan memberikan kartu nama kepada saya. Kamu berikan alamatnya, nanti akan saya kirimkan formulir beasiswa. Dan betul guys, selama kurang lebih 2 minggu formulir tersebut datang, formulir beasiswa Mombuso, dan profesor tersebut menyampaikan tolong diisi, nanti segera dibalikan kepada saya. Halo guys, untuk yang terakhirnya ya, jangan lupa like, share, and subscribe di Brothers and Semar channel ya. Nanti saya akan membagikan lagi trik-trik kuliah beasiswa gratis di seluruh luar negeri, dimanapun universitasnya akan saya carikan. Tenang saja ya, tunggu episode-episode selanjutnya. Bye.